Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang internal CS. Di sini saya akan menjelaskan tentang CSS yang dimana pada video sebelumnya itu udah dijelaskan tentang HTML ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang CSS yang dimana CSS tersebut terbagi menjadi 3, yaitu inline CSS, internal CSS, dan external CSS. Yang dimana inline CSS itu seperti pertama-tama kita buka modulnya dulu. Sesudah kita dapat modulnya yang tentang inline CSS, yang dimana inline CSS itu kodenya belum tersusun rapi seperti yang di HTML. Di sini yang di inline CSS itu kodenya belum tersusun rapi. Setelah udah dibuka modulnya, di copy, terus habis itu dipastekan ke Notepad. Setelah udah dipaste ke Notepad, kita buka folder baru. Kita buat folder baru yang dimana saya sendiri membuatnya itu tentang web, oke? Tentang CSS. Setelah dibuat foldernya, di sini saya membuat foldernya itu tentang namanya CSS. Setelah dibuat foldernya, kita copy. Di sini saya akan mengubah gambarnya, yang dimana gambar tersebut itu gambar orang, gambar manusia ya, gambar manusia. Di sini saya akan membuatnya dengan gambar bunga matahari. Kemudian kita buka download. Habis di download itu kita cari yang mana gambarnya. Di sini saya mengdownloadnya cuma bunga matahari. Setelah di download, saya akan copy. Terus habis itu saya pindahkan ke folder saya yang saya buat sendiri. Setelah di copy, dipastekan ke folder itu. Sesudah dipastekan, kita kembali lagi ke kode program yang inline CSS tadi. Setelah di copy, kita pastekan ke gambarnya tersebut. Setelah dipaste, kita pastekan ke dalam gambarnya tersebut. Jadi nanti tuh gambarnya itu akan diubah. Setelah kita udah ubah gambarnya itu terubah dari gambar yang sebelumnya bukan punya kita dan sekarang jadi punya kita. Oke, sesudah itu kita buat seperti yang ada di layar. Kita copy, kita pastekan. Habis itu kita save. Sesudah itu kita pilih file. Terus habis itu kita save as. Di sini saya meng-save-nya di dalam folder yang saya buat tadi. Ya, yang dimana foldernya itu saya beri nama inline CSS. Setelah di save, maka kita klik save as. Setelah udah di save, ya maka habis itu nanti itunya akan kembali sendiri, akan terbuka. Setelah di save udah selesai di bagian inline CSS ya. Kemudian di sini saya maksud yang kedua. Apa sih itu bedanya internal sama eksternal? Internal CSS dan eksternal CSS. Yang dimana internal CSS itu kebetulan saya di sini mengambilnya saya cari dulu kode programnya tentang internal CSS. Terus habis itu sesudah kita copy programnya udah dapat kita programnya, kita copy ke Notepad. Habis itu kita ganti juga gambarnya. Kita ganti gambarnya itu dengan gambar bunga tadi. Dan di sini saya kan cuma menggunakan gambar bunga tuh. Dan jadi di sini gambarnya cuma gambar bunga. Habis itu kita klik file, save as. Kita save terlebih dahulu. Kita buat di situ namanya internal CSS. Internal CSS. Oke, sesudah itu kita save as. Terus kemudian sesudah di save, kita habis seperti yang dilihat dari gambar, yang internal itu bagian dalam, yang internal itu yang dimana komputer, yang dimana internal itu ialah bagian dalam susunannya udah agak lumayan rapi ya. Terus habis itu kita masuk ke external CSS.
External CSS itu juga saya seperti yang saya cari di internet ya, kayak mana kode program dari external CSS itu. Kemudian eksternal itu kan bagian luar dari kode program itu. Berarti ada yang bagian luarnya saja yang diubah. Kemudian kita ganti juga gambarnya, yang dimana gambarnya itu menggunakan gambar mata, yang dimana gambar sebelumnya itu menggunakan foto sendiri. Dan di sini saya menggunakan bunga matahari. Sesudah itu kita ganti yang bagian itunya, kita lihat tuh yang dimana kita copy di bagian foldernya. Habis itu kita klik file, kita klik save as, habis itu kita buat di situ external CSS. Yang dimana external CSS itu bagian luar dari CSS udah di save. Terus habis itu yang pertama tadi kita copy dulu bagian kode program yang nggak menggunakan CSS-nya. Yang pertama itu kita copy bukan bagian kode programnya, kita copy bagian kode programnya. Cuman yang di sini belum bisa terbuka seperti tampilannya. Terus yang kedua, kita copy lagi bagian yang kode program yang akan ditampilkan di layar komputer. Di layar komputer maka nanti jadinya seperti di layar komputer nanti selanjutnya. Oke, setelah itu kita ganti, kita klik file save as, kita masukkan gambarnya, yang dimana saya bisa dilihat sendiri di layar komputer. Di layar laptop saya itu saya menggunakan bunga matahari. Oke, sesudah itu saya cari dulu gambarnya, yang dimana dia kalau external CSS itu ialah bagian dari luar CSS. Setelah itu kita cari gambarnya, kita lihatkan itu. Yang di folder saya itu kan bisa dilihat tuh, ada yang bagian internal CSS, inline CSS, dan external CSS. Yang dimana external CSS ini ada dua. Yang pertama itu yang pertama itu untuk bagian kode programnya aja, dan yang kedua itu untuk menampilkan hasil dari kode programnya tadi. Yang dimana external CSS itu dipisah antara kode program antara kode program yang pertama yang mana untuk external CSS itu diubah, maka jadilah dia seperti ini. Inilah bentuk dari inline CSS. Dan ini bagian inline, internal, bentuknya hampir sama, inline, internal, sama eksternal. Cuman dia ada yang nanti saya akan berikan contohnya lagi supaya dapat membedakan antara internal CSS dengan external CSS. Yang dimana internal CSS itu ada yang kita ubah, ada yang harus dihapus dari kode programnya itu. Kita hapus terlebih dahulu dari kode programnya yang bisa dilihat di layar komputer. Kita hapus bagian kode programnya. Sebentar ya guys, kita hapus dulu. Kita hapus dulu gambarnya. Jadi dia nanti dapat membedakan antara internal, inline sama internal itu sama, cuman dia bedanya kalau di inline itu susunannya tidak rapi, tapi kalau dia di internal itu susunannya udah agak rapi, udah lumayan rapi. Dan di eksternal itu kode programnya dipisah, yang satu khusus untuk kode programnya aja, yang satu lagi bisa untuk itunya.